Tengok, gerak. Kepada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita berdoa bersama dulu. Kita berikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tu. Ada dia silpa, hadir ibu. Adi Yuda Alfansa. Berarti alhamdulillah sehat semua ya. Ibu pun alhamdulillah pagi ini. Di mana dalam materi ini yang harus kalian pahami yang pertama adalah apa itu pengertian dari interaksi sosial. Kenapa terjadi pencemaran air? Kenapa terjadi pencemaran darat? Dan kalian juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara melestarikannya supaya pencemaran tadi menjadi lingkungan yang bersih. Sekarang tentang hubungan manusia dengan masyarakat. Dengan kata lain, kita manusia adalah makhluk sosial. Ya, di mana manusia itu selalu menyukai kita ini hidup dan kebutuhan ini kita dapatkan dari orang lain. Makanya kita sekarang harus belajar demikian. Jadi apa itu yang dikatakan dengan interaksi sosial? Coba perhatikan sebelum kita sampai apa itu yang dikatakan interaksi sosial. Lihat dulu gambar yang ibu pada di depan. Dengan lihat anaknya, dia belajar sama ibunya. Kemudian ada seorang ibu sedang melakukan pembelajaran guru di ruang kelas, nampak ya? Kemudian ada beberapa siswa yang mempresentasikan hasil kelompoknya di depan temannya atau kelompok siswanya yang lain. Ya, dari sini dari ibu yang ibu tayangkan ini, kira-kira apa itu interaksi sosial? Ini
Interaksi individu dengan individu. Ya. Gambar B menunjukkan interaksi individu dengan kelompok. Ya. Gambar C menunjukkan interaksi kelompok antar kelompok. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Dengan lihat timbal aksi. Aksi itu bisa berupa ucapan, bisa berupa gerakan yang saling mempengaruhi, ya, antara individu dengan kelompok dan antar kelompok. Jadi kalau ada timbal balik percakapan atau gerakan, dia termasuk interaksi sosial. Nah, depan sini apa yang katakan interaksi sosial? Nah, ya, kita lanjut. Di sini berbicara dengan seorang anak, berarti satu orang dengan satu orang. Ini antar individu namanya. Antar individu atau lebih yang hanya menggunakan interaksi pembicaraan saja, tanpa ada melakukan gerakan tubuh atau mimik wajah. Ya, ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsung ya seperti ini. Seperti kita langsung berbicara maupun secara tidak langsung. Maksudnya ya, syarat-syarat interaksi sosial. Kemudian selanjutnya adalah kita mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi maksudnya bentuk-bentuk ini John Gillian Soekarno ini adalah ilmuwan sosial. Interaksi sosial itu berlangsung dalam dua jenis. Yang pertama, ada namanya proses sosial asosiatif. Kedua, ada namanya interaksi sosial disosiatif. Apa tadi? Disosiatif. Iya, bagus. Dilaksanakan namanya proses asosiatif di bidang kerja tujuan yang sama. Apa tujuannya? Jelaskan. Yang ketiga itu yang pertama pengertian interaksi sosial, yang kedua syarat-syarat interaksi sosial, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk sosial. Jadi berharap kalian sudah mampu atau sudah bisa menjelaskan ataupun menceritakan apa yang disampaikan tadi. Jadi harap kalian sudah memahami tentang pelajaran kita, yaitu interaksi sosial. Ada pertanyaan dari yang kita sampaikan ini? Bagaimana cara kita untuk melakukan interaksi? Bagaimana? Cara kita untuk melakukan interaksi. Ya, bagaimana cara kita untuk melakukan interaksi? Cara kita untuk melakukan interaksi itu kita di waktu melaksanakan interaksi sosial dengan orang lain harus bersikap ataupun melakukan dengan positif atau dengan yang baik. Kita berbicara yang baik-baik saja. Ya, kalau ada kira-kira kawannya yang mengatakan kurang baik, ya kita sampaikan sama dia tidak baik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita sama-sama mendapatkan persatuan atau kedamaian dalam bermasyarakat. Oke, bagus. Nabila, ya, kita sama Nabila. Kenapa kita harus mempelajari interaksi sosial? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa kita belajar interaksi sosial? Ya, kita mempelajari interaksi sosial itu karena tahu apa? Tahu kenapa? Kira-kira? Kita harus berinteraksi dalam bentuk asosiasi, di mana dalam berinteraksi kita harus selalu positif agar mencapai tujuan bersama, yaitu persatuan dan kenyamanan bersama. Ya, kenapa kita harus belajar interaksi sosial? Agar kita selalu berinteraksi itu dengan positif, seperti ini, baik. Ya, supaya tahu kita bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, interaksi yang baik itu. Dengan tujuan yang seperti saya sampaikan tadi, mendapatkan persatuan
sosial yang positif atau yang baik karena mengarah kepada persatuan. Proses asosiatif ini terbagi 4. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat adalah akulturasi. Kemudian yang kedua adalah bentuknya, bentuk proses disosiatif. Ya, disosiatif ini terbagi 3, yaitu yang pertama adalah kompetisi, yang kedua kontraversi, dan yang keempat adalah pertentangan atau konflik. Melakukan interaksi yang positif atau yang baik. Supaya apa? Supaya kita di dalam kehidupan itu mendapatkan persatuan atau kedamaian atau kenyamanan dan terhindar dari pertentangan atau konflik. Atau bahasa kita apa ya? Nah, sampai sini pelajaran kita akhiri dengan ya, tugasnya adalah membuat jurnal harian selama 1 minggu dan dibuat dalam catatan. Jadi yang kamu tulis di situ adalah kegiatanmu sehari-hari, berinteraksi dengan siapa? Ya, dengan siapa? Kemudian ya, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur selama seminggu. Selanjutnya, analisis kegiatan kalian itu dalam bentuk proses interaksi sosial yang telah kalian lakukan. Maksudnya di sini bagilah yang mana kegiatan itu ataupun proses interaksi sosial itu yang masuk ke bentuk asosiatif dan yang masuk ke dalam bentuk disosiatif. Jadi tugas ini dikerjakan masing-masing. Kita kumpul 1 minggu ke depan, tapi hari Kamis ke depan.